Masih di ngaji kitab Sunan Ibnu Majah, kita masuk ke hadis 3637. Ini tentang potong rambut dan lain-lain ya. Babun nahyi utawi babnya larangan anil qazak, dari qazak. Qazak ini potong rambut petal-petal. Jadi ini digunting sampai habis, kini dibiarkan. Ini gitu. Kalau dulu ya cukur semacam itu pelecehan namanya. Ya, makanya dilarang. Kalau sekarang itu kok kayaknya malah jadi tren. Anak-anak muda itu nanti cukurannya ya qazak rata-rata. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah wa Ali bin Muhammad qala berkata keduanya. Hadasana Abu Usamah an Ubaidillah ibni Umar an Umar ibni Nafi an Nafi an ibni Umar qala berkata ibni Umar. Naha melarang sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qazak, dari qazak, potong rambut yang dipetal-petal itu. Qala berkata sopo Nafi, wama dan apa al qaza'u qazak, qazak itu apa maksudnya? Qala berkata ibni Umar, an yukhlaqo, jika digundul, min ro'si sobi, dari kepalanya anak kecil, opo makanun, suatu tempat, wayut roku, dan dibiarkan, opo makanun, suatu tempat. Ya orang Jawa bilang dipetal-petal itu, kasihan anak kecilnya, pelecehan. Lah kalau untuk tren gimana? Yes, nggak usah lah, nggak usah, yang rapi saja. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah hadasana Sababah hadasana Su'batu an Abdillah bin Dinarin an ibni Umar. Qala berkata ibnu Umar. Naha melarang sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qazai, dari cukur petal-petal. Babu naksil khotam, bab mengukir cincin. Jadi cincin itu, mata cincinnya itu diukir Muhammad Rasulullah, nah, misalnya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah hadasana Sufyan ibnu Uyainah an Ayub ibni Musa an Nafi an ibni Umar qala berkata ibnu Umar, ittakhadha, mengambil atau membuat, sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaman, pada cincin, min warokin, yang terbuat dari perak. Tuma kemudian nakosa, mengukir, siapa Rasul, bihi, di dalam cincin, Muhammad Rasulullah. Itu ukirannya seperti itu. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, la yangkus, tidak boleh mengukir sopo ahadun, seorang pun, ala naksi khotami, sama persis seperti ukiran cincinku, hadza, yang ini. Nah ini kan Rasulullah itu kan membuat cincin berukir Muhammad Rasulullah itu sekaligus untuk stempel surat. Jadi beliau dikabari bahwa ada suatu kaum itu kalau menerima surat dan suratnya itu tidak ada stempelnya, itu mereka nggak begitu menghargai lah. Surat nggak ada stempelnya itu surat apaan itu. Lah setelah itu Rasulullah bikin
cincin, dan mata cincinnya itu ada ukiran Muhammad Rasulullah untuk sekaligus sebagai stempel surat. Sehingga beliau melarang nggak ada satupun yang boleh ngukir cincinnya seperti ukiran cincinnya Rasulullah. Ini khawatir nanti disalahgunakan, ya, disalahgunakan. Jadi tanda tangan palsu, stempel palsu itu ya sudah ada sejak dulu, ya kan? Kalau memang niatnya jahat ya gitu itulah. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah, atasana Ismail bin Ulayyah, an Abdul Aziz bin Suhaibin, an Anasi bin Malikin, kola berkata Anas. Istona'a membuat sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khotaman pada cincin. Fakola maka bersabda siapa Rasul, ina sesungguhnya kami iku kotis tonakna sungguh membuat kami khotaman pada cincin. Wanakosna dan mengukir kami fihi di dalam cincin naksan pada suatu ukiran. Ya Muhammad Rasulullah itu tadi. Fala yangkus maka jangan sampai mengukir alaihi atas ukiran, artinya mirip dengan ukiran cincinnya Rasul, sopo ahadun seorang pun. Jadi tidak ada yang boleh itu ngukir sama persis seperti ukiran cincinku. Khawatirnya nanti disalahgunakan. Itu Rasulullah orang besar. Kalau misalnya ada surat palsu diukir pakai distempel pakai cincin palsu itu, aduh itu jadi perang besar bisa itu. Kan dipikir resmi kan suratnya. Hadasana Muhammad ibnu Yahya, hadasana Utsman bin Umar, hadasana Yunus an Zuhri an Anas bin Malikin, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku ittakhadha mengambil siapa Rasul khotaman pada suatu cincin min fiddatin dari perak. Lahu iku bagi cincin fasun, mata cincin mata cincin habasin yang model habasi, ya, mata cincin model habasi. Wanak suhu dan ukirannya cincin iku Muhammad Rasulullah, dan pada akhirnya cincinnya kan hilang di era Utsman bin Affan, kecemplung sumur, digoleki gak ketemu. Jadi setelah beliau meninggal dibawa Abu Bakar, terus dibawa Umar, dibawa Utsman, cemplung sumur wis. Babun nahyi utawi bab larangan an khotamin dahab dari cincin emas. Iku hadasana Abu Bakrin, hadasana Abdullah bin Numairin an Ubaidillah an Nafi' an ibni Hunainin maula Ali, an Ali dari Ali bin Abi Thalib. Qala berkata Ali, naha melarang sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit takhotum dari memakai cincin bidhahab yang terbuat dari emas. Atasana itu bagi laki-laki ya, perempuan boleh. Hadasana Abu Bakrin, hadasana Ali bin Mushirin, an Yazid bin Abi Ziyad, ya. Anil Hasan bin Suhel, ani bin Umar, kola berkata Ibnu Umar. Naha melarang sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an khotamid dahab dari cincin emas bagi laki-laki. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Abdullah bin Numairin, an Muhammad bin Ishaq, an Yahya bin Abad bin Abdullah bin Zubair, an Abih dari bapaknya. Ya.
dari bapaknya. An Aisyah, dari Aisyah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang iman. Jadi Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair itu kan keponakannya Aisyah. Anak dari kakaknya Aisyah yaitu Asma. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, itu Aisyah, istrinya Nabi. Qalat, berkata Aisyah, ahda hadiah sapa an-Najasi, raja Najasi, ila Rasulillah, pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alkotan itu pada kolongan. Jadi kolongan, bukan golongan ya, kolongan. Ya semacam lingkaran gitu. Ya. Fiha iku di dalam halkotan, khotamu dahabin utawi cincin emas. Ya, cincin emas. Fihi iku di cincin emas, pasun utawi mata cincin Habasi yang model Habasi. Ya, model Habasi. Fa'akhadahu, maka mengambil pada cincin emas sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biudin dengan kayu, ya, dengan kayu. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi iku lamu ridun, niscaya orang yang berpaling, anhu dari cincin emas. Ya. Au atau bibakdi asobihi, dengan sebagian jari-jarinya Nabi. Tuma, kemudian da'a, memanggil siapa Nabi, bibnatihi, pada anak perempuannya Nabi, yaitu Zainab, namanya Umamah binti Abil As. Faqala, maka bersabda siapa Nabi. Ya, faqala, maka bersabda siapa Nabi. Tahali, berhiaslah kamu Umamah bihada, dengan ini. Ya bunayah, wahai putri kecilku, yaitu ya cucunya itu. Jadi Raja Najasyi kan selain hadiah muzah hitam polos, juga hadiah cincin emas. Jadi Raja Najasyi itu menghadiahkan suatu kolongan. Nah, di kolongan itu ada cincin emasnya. Nah, cincin emas itu ada mata cincinnya model Habasyi. Lalu Rasulullah mengambil itu pakai kayu atau pakai sebagian jarinya itu. Enggak gini, enggak bagian. Dan Nabi berpaling. Karena bagi laki-laki cincin itu haram. Nah, mungkin Raja Najasyi ya enggak tahu kalau cincin emas itu haram bagi laki-laki. Ya kan? Nabi ngambilnya juga enggak dengan antusias, itu enggak, ya, sambil berpaling. Terus memanggil cucunya, yaitu Umamah binti Abil As. Jadi Nabi punya anak namanya Zainab. Zainab nikah dengan Abil As, punya anak namanya Umamah, itu cucu perempuan. Lalu Nabi bilang ke cucunya itu, ini nak, buat kamu ya, buat perhiasan kamu, wahai cucuku. Jadi dapat hadiah terus dihadiahkan ke orang lain itu ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja. Babuman utawi babnya orang, ja'ala, yang menjadikan diaman, khotamihi, pada mata cincinnya orang, mimma dari apa-apa, yali, yang mendekati opoma, kafahu, pada telapak tangannya. Jadi umumnya cincin itu kan
apa mata cincinnya kan di sini. Nah, tapi kalau Nabi itu naruh mata cincinnya itu di sini, bagian dalam. Kalau orang pakai akik kan mata akiknya kan di sini. Ya. Kalau Nabi enggak taruh di dalam, itu mata cincinnya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Sufyan bin Uyainah, an Ayub bin Musa, an Nabiin, an Ibni Umar, anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iku karena ada siapa Nabi, iku ya ja'alu menjadikan dia khotamihi pada mata cincinnya Nabi, mimma dari apa-apa yali yang mendekati opoma kafahu pada telapak tangannya. Jadi ditaruh dalam. Hadasana Muhammad bin Yahya, dasana Ismailu bin Abi Uwaisin, dasani Sulaiman bin Bilal, an Yunus bin Yazid al-Aili, ani bin Sihab, an Anasi bin Malikin, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ikulah bisa memakai siapa Rasul khotama fidotin cincin dari perak, fihi iku di dalam cincin kosun utawi mata cincin habasiyun yang model habasi, ya model habasi. Karena ada siapa nabi iku ya ja'alu menjadikan siapa nabi kosohu pada mata cincinnya nabi fi batni kafihi di dalam telapak tangannya nabi, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Babut takhotum, bab memakai cincin bil yamin dengan tangan kanan. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Abdullah bin Numairin, an Ibrahim bin Fadl, an Abdillah bin Muhammad bin Akil, an Abdillah bin Ja'far, ana Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iku karena ada siapa Nabi, iku yatakhot tamu memakai cincin siapa Nabi fi yaminihi di tangan kanan. Jadi sunahnya pakai cincin itu di tangan kanan. Jarinya ya jari manis itu. Babut takhotum utawi babnya memakai cincin fil ibham di jari jempol, ya di jari jempol kan ini jempol, kalau kelingking kan ini kelingking, jempol, telunjuk, tengah, manis. Nah itu kan. Lah pakai cincin di jempol itu boleh apa enggak? Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Abdullah bin Idris, an Asim, an Abi Burdah, an Ali. Qala berkata Ali, nahani melarang ni padaku sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an atakhot tama jika memakai cincin aku fi hadhihi di dalam ini, wa fi hadhihi dan di dalam ini, yakni menghendaki siapa Ali al-hinsor, hinsor itu kelingking, ya kelingking ini jangan dipakai cincin ini. Wal ibham dan jempolan ini juga tidak boleh dipakai cincin, itu tidak boleh, dilarang, ya. Babu suwari utawi babnya gambar mentol fil baiti di rumah, termasuk boneka menyerupai makhluk hidup, patung menyerupai makhluk hidup itu. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Sufyan ibnu Uyainah ani Zuhri, an Ubaidillah bin Abdillah ani bin Abbas, an Abi Tolhah,
Anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala bersabda Nabi, latat hulu tidak masuk sopo al malaikatu para malaikat baitan pada suatu rumah. Fihi yang iku di dalam rumah kalbun utawi anjing, wala dan tidak suratun utawi gambar mentol. Kalau malaikat pencabut nyawa ya tetap masuk saja. Ini kan malaikat rahmat ya, nggak mau masuk. Ya. Jadi malaikat rahmat, malaikat yang bawa barokah itu nggak mau masuk. Ya. Malaikat lain ya masuk saja, termasuk malaikat pencabut nyawa masuk. Ya. Waya mati ya mati. Walaupun rumahnya banyak anjingnya, ada gambar mentolnya. Hadasana Abu Bakri, hadasana Abu Bakrin, hadasana Gundar, an Su'bah, an Ali bin Mudrik, an Abi Zur'ah, an Abdillah bin Nujayyin, an Abi, an Ali bin Abi Thalib, ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala bersabda siapa Nabi, Inal malaikata sesungguhnya para malaikat iku latat hulu tidak masuk baitan pada suatu rumah fihi yang iku di dalam rumah tersebut kalbun utawi anjing, wala dan tidak suratun utawi gambar mentol. Perhatikan ya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Ali bin Mushirin, an Muhammad bin Amrin, an Abi Salamah, an Aisyah, qolat berkata Aisyah, wa ada menjanjikan atau janjian semayanan ya, wa ada janjian Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sopo Jibril alaihi salam di saatin di suatu waktu yaktihi yang datang dia Jibril di pada Nabi fiha di dalam waktu. Jadi janjian sama Jibril, kelasnya Rasulullah, janjian mbek malaikat. Jadi wahai Nabi Muhammad, nanti ya kalau sekarang ya jam-jam sekian nanti aku ke rumahmu, gitu kan, janjian. Jam-jam sekian nanti aku ke rumahmu. Farosa maka menunggu siapa Rasul alaihi atas Jibril. Jadi ditunggu lama itu. Ya, nunggu lama. Ini katanya jam sekian datang kok, sampai jam sekian kok belum datang. Ini umpama ada jam. Kalau zaman dulu kan tidak ada jam. Ya. Ditunggu di rumah. Terus lama menunggu, fakhoroja maka keluar. Sopo an-nabiyyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idha maka ketika itu huwa utawi Nabi bi Jibril ketemu Jibril. Qaimun berdiri alal bab atas pintu. Begitu membuka pintu, loh Jibril kok berdiri di depan pintu kan gitu. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ma apa mana aka yang mencegah apa maka padamu antatfula jika masuk kamu. Alasannya kamu tidak masuk. Kenapa? Ada apa? Qala berkata Jibril, ina sesungguhnya fil baiti iku di dalam rumahmu maksudnya. Apa kalban anjing? Ya rumahnya zaman dulu kan jelek mungkin. Jadi diberobosi asu itu ya kena. Jadi diberobosi anjing ya bisa. Wa ina dan sesungguhnya kami para malaikat lanat hulu tidak masuk kami baitan pada suatu rumah pihi yang iku di rumah tersebut kalbun utawi anjing wala dan tidak suratun utawi gambar mentol. Tuh nggak mau masuk, malaikat Jibril nggak mau masuk ya. Ya tiwas dinteni suwi kan sebenarnya tepat waktu Jibril, cuma kan di luar.
nggak mau masuk rumah. Hadasana Al-Abbas ibnu Utsman Ad-Dimaski. Hadasana Al-Walid dasana Ufairu benu Ma'dan dasana Sulaimu benu Amir an Abi Umamata anam ro'atan, sesungguhnya seorang wanita iku atat datang dia an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ah barodhu, maka mengkabari siapa imro'ahu pada Nabi ana zaujaha, sesungguhnya suaminya imro'ah iku fi ba'dil maghazi, di dalam sebagian peperangan, ya, di dalam sebagian peperangan, ya. Fasta'dzanathu, maka minta izin siapa imro'ahu pada Nabi antusawiro, jika apa, mengukir atau menggambar, ya, mengukir siapa imro'ah fi baitiha, di rumahnya imro'ah nahlatan, pada pohon kurma. Jadi suami saya pergi Nabi lama nggak pulang, saya di rumah kesepian, untuk hiburan boleh ndak ini saya bikin ya patung pohon kurma atau gimana gitu, ya, boleh ndak Nabi gitu. Famana'aha, maka mencegah siapa Nabi ha pada imro'ah, aunahaha, atau mencegah siapa Nabi ha pada imro'ah. Terus sama Nabi tidak diperbolehkan itu, tidak usah zikir-zikir sana, sholat-sholat sana, baca Quran, daripada waktumu habis untuk bikin hal-hal yang nggak jelas itu. Babu suwari utawi babnya gambar. Fima, di dalam apa-apa yuto'a, yang diinjak, opoma, ya, yang diinjak. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibah sana waki an Umamah an Usamah bani Zaidin an Abdirrahman benil Qasim an Abi an Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, satartu, menutup aku, ya, menutup aku, sahwatan, pada lubang angin, li bagiku, ya, lubang angin atau jendela atau rak atau apa gitu. Takni, menghendaki dia Aisyah ad-dakhila, ya, ya lubang angin, sahwah itu ya dakhil itu, bisiterin, dengan tutup, fihi, yang iku di dalam tutup, tasawiru, ya gambar, ya gambar. Palama kodima, maka ketika tiba sopo an nabiyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatakahu, menyobek siapa Nabi hu pada tutup itu. Begitu Nabi datang itu disobek, ya, ya, disobek. Faja'al tu, maka menjadikan aku minhu, dari tutup, manbudhata ini, dibuang keduanya, untuk keset, ya, untuk keset itu kan diinjak-injak untuk alas, untuk keset. Faro'a itu, maka melihat aku an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mutakian, bersandar ala ihdahuma, atas salah satu keduanya. Jadi manbu data ini ya dibuang keduanya, ya. Jadi dulu itu aku pernah punya jendela atau apa, ya, maksudku tak tutupi dengan selambu, lah kok selambunya itu ada gambarnya. Begitu Nabi tiba, diambil, disobek, ya, ya sudah, ya keduanya ya untuk keset itu tadi, keset untuk diinjek-injek itu.
Tuh. Lah aku ya pernah melihat Rasul bersandar ya dengan salah satu keduanya itu. Ya, sandar dengan salah satu keduanya. Jadi ya ya seperti itu, boleh seperti itu. Jadi kalau sekiranya ya disobek, nanti dimanfaatkan untuk keset atau untuk pel atau untuk apa yang diinjek-injek nanti enggak apa-apa itu. Babul mayasir utawi babnya mayasir itu alas yang terbuat dari sutra. Al-khumri yang berwarna merah. Alas sutra yang berwarna merah. Hadasana Abu Bakrin, hadasana Abdul Ahwas, an Abi Ishaq, an Hubairoh, an Ali, kola berkata Ali. Naha melarang sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an khotamin dahab dari cincin emas, wa anil mitharoh dan dari alas yang terbuat dari sutra, ya terbuat dari sutra. Yakni menghendaki siapa Ali al-hamro yang berwarna merah. Karena rata-rata ya warnanya merah. Ya, rata-rata warnanya merah. Jadi alas yang memang lembut, agak lembut gimana asalnya dari sutra. Nah itu ya biasanya untuk pelanannya orang-orang Ajam yang terbuat dari harir atau dibats. Babu ruku bin numur, bab pelana yang terbuat dari kulitnya harimau, kulit macan. Ya. Jadi rukub itu tunggangan, artinya ya pelana yang terbuat dari kulit macan. Itu boleh apa enggak? Jadi kulit macannya dibunuh kan, kulitnya disamak untuk pelana. Nah itu ya biasanya untuk menunjukkan status sosial waktu itu. Ya, untuk kesombongan, atau ada yang menjelaskan ya karena najis. Bagaimanapun itu najis. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Zaid bin Hubab, hadasana Yahya bin Ayub, hadasani Ayas bin Abbas al-Himyari, an Abi Husainin al-Hajri al-Haytham, an Amir al-Hajri, qala berkata Amir, Sami itu mendengar aku Aba Royhanah pada Aba Royhanah, sahiban Nabi, sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakulu berkata Aba Royhanah. Karena ada sopo an-nabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yanha melarang siapa Nabi an ruku bin numur dari pelana yang terbuat dari kulit macan, kulit harimau. Ya ada, ya sebangsanya juga, singa juga. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Waqi' an Abil Mu'tamir, an Ibni Sirin an Muawiyah qala, berkata Muawiyah. Karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanha melarang siapa Rasul ruku bin numur pada pelana yang terbuat dari kulit macan. Kitabul Libas sudah selesai. Insya Allah berikutnya masuk ke Kitabul Adab. Insya Allah.